Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan renungan di dalam Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai ayat ke-6. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat ke-2 saja. Demikian firman Tuhan. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca mengkisahkan tentang perintah Tuhan kepada orang Israel untuk melakukan penghapusan hutang pada tahun yang ke-7. Ini adalah perintah Tuhan bagi orang Israel. Apakah ini juga perintah bagi setiap kita pada saat ini? Saudara, tentu konteks kehidupan orang Israel pada masa itu dengan masa sekarang berbeda. Tetapi esensi yang sama di dalam perintah ini adalah bagaimana bangsa Israel diminta untuk menunjukkan belas kasihan terhadap sesamanya. Demikian juga perintah yang sama kepada setiap kita berlaku sampai hari ini. Kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan perlu dan harus menunjukkan belas kasihan terhadap sesama kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernah gak mendengar kata pelit? Orang Kristen tidak boleh jadi orang pelit. Orang pelit hanya berfokus untuk mendapatkan tanpa mau memberi. Berfokus pada hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa mencoba untuk melihat bagaimana ada orang-orang di sekitar yang sedang membutuhkan bantuan. Memang ada beberapa banyak alasan yang sering dikemukakan daripada orang yang enggan menunjukkan belas kasihan. Yang pertama adalah, kenapa harus saya? Bukankah ada orang lain? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesempatan untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain pada waktu tertentu, saya percaya itu adalah seizinnya Tuhan. Ketika kita menunjukkan belas kasihan pada seorang lain, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih dan sekaligus mengalami kuasa kasih Allah di dalam diri kita. Kalau hal ini diabaikan, maka waktu itu akan berlalu dengan sia-sia. Jangan lewatkan kesempatan itu, saudara. Yang kedua adalah, kalau saya bantu menunjukkan belas kasihan, wah, saya takut nanti saya dimanfaatkan, nanti saya ditipu. Saudara, apakah kekhawatiran itu adalah sebuah fakta atau asumsi belaka? Kalau memang itu adalah sebuah fakta, yang jelas-jelas kita tahu bahwa nanti kita akan memang ditipu, memang adalah suatu hal yang bijak untuk tidak memberikan bantuan. Namun kalau itu sebuah asumsi belaka, maka bagaimana kalau misalnya orang yang meminta bantuan itu sedang membutuhkan bantuan dan kita menutup mata terhadap kebutuhan mereka? Dan seandainya pula kalau misalnya orang itu memang berniat untuk menipu kita, itu tanggung jawab dia dengan Tuhan. Kita sudah mempertanggungjawabkan hati kita dengan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Yang ketiga, mungkin ada orang yang berkata bahwa gue pengen bantu, tapi banyak sekali aturan-aturan yang menghambat saya untuk bisa menolong orang lain. Saudara, aturan-aturan yang dibuat, misalnya aturan di dalam gereja untuk bisa menolong orang lain, membantu, adalah suatu hal yang dibuat untuk mempermudah. Tapi kalau misalnya aturan itu justru akhirnya menghambat, bahkan mempersulit, maka sebenarnya aturan itulah yang harus dievaluasi. Jangan karena aturan justru akhirnya menghambat kita untuk menunjukkan belas kasihan kita kepada sesama. Seperti yang dikisahkan oleh Yesus di dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Lewi dan imam tidak menunjukkan belas kasihan itu karena aturan-aturan agamawi yang dibuat oleh manusia itu. Saudara, marilah kita menunjukkan belas kasihan kita kepada sesama kita. Ketika kita melakukan ini, sadarilah bahwa kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Yesus waktu dia datang dalam dunia, dia menunjukkan belas kasihannya kepada begitu banyak orang. Terlebih juga ketika kita melakukan ini, kita sadar bahwa kita sebagai manusia berdosa sudah terlebih dahulu mendapatkan belas kasihan daripada Allah yang rela datang ke dalam dunia dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, apa yang saat ini sudah Tuhan berikan di dalam hidupmu? Harta, kekayaan, kemampuan, apapun itu, Tuhan mau pakai. Segala sesuatu hal yang Tuhan sudah titipkan itu, supaya kita menyatakan belas kasihan kita kepada sesama kita. Kiranya kita menjadi orang yang belajar untuk menunjukkan belas kasihan seperti apa yang Tuhan kehendaki.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.